Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, selamat malam. Hari ini saya berada di kantor atau law firm-nya Pak Jarkasi di Jalan Tanda Barat. Kantor yang saya sangat nyaman. Sengaja memang saya ke law firm-nya Pak Jarkasi karena memang pertama ini kepentingannya buat Nusa Pradi. Saya ingin ngorek informasi maupun strategi dari Pak Jarkasi dan tim suksesnya. Lalu kedua tentu saja ingin bersilaturahmi. Baik saudaraku, di samping kanan saya sudah ada Mas Eko sebagai ketua tim sukses dari Pak Jarkasi dan Pak Jarkasi sendiri sebagai bakal calon di Kota Cirebon. Sedikit mengulas saudaraku bahwa tanggal 23 Januari 2021 Pradi Kota Cirebon melaksanakan hajat muscak untuk memilih ketua Pradi yang baru. Pada proses perjalanan muscak ada 4 kandidat yang muncul. Pertama Jarkasi, kedua Udi Hikmat Sugiyah, lalu Iqbal Rizky, lalu kemudian Syahron Ifa. Namun pada saat pengembalian berkas pendaftaran pada tanggal 7 Desember kemarin, ternyata yang mengembalikan berkas pendaftaran itu hanya 2 nama. Pertama Jarkasi, lalu kedua Udi Hikmat Sugiyah. Artinya saudaraku bahwa hajat Pradi pada tanggal 23 Januari itu diikuti oleh 2 figur atau 2 bakal calon, yaitu Pak Jarkasi dan yang kedua Pak Udi Hikmat Sugiyah. Kedua kandidat itu sudah membentuk tim suksesnya yang tentu saja mereka sudah secara masif mengkoordinasikan bagaimana cara memenangkan para jagoannya. Nah, kemarin saya ke tempat atau ke base campnya tim sukses Udi Hikmat Sugiyah, dan hari ini saya berkesempatan untuk datang untuk bertemu dan untuk sekaligus juga mewawancarai tim sukses Pak Jarkasi, dan alhamdulillah kemudian Pak Jarkasi juga bersedia hadir dan siap untuk memberikan statementnya. Baik, selamat malam Mas Eko. Selamat malam. Bung, Siap. Pertanyaan awal saya, Anda sebagai ketua tim sukses Pak Jarkasi, apa yang sudah Anda lakukan untuk mengkoordinasikan atau untuk memapping kemenangan Pak Jarkasi itu sendiri? Silakan ya. Siap, Dadang. Terima kasih atas kesempatannya. Tentunya dari mulai awal, kami malah dari mulai pembentukan OC, kami sudah mulai memantau, mencermati, dan menurut hemat kami, ya harus diikuti kembangan itu. Dan pada akhirnya kami komunikasi yang kami usung. Pertama yang kami usung adalah Pak Jarkasi. Pak Jarkasi, sudah saatnya Pradi, di mana Pradi yang dimaksudnya adalah Pradi lahiran pertama, khususnya di Cirebon, itu mulai memangku. Sudah satu dasar lebih, saya kira sudah cukup umur dan cukup matang. Ada 3 periode berarti ya. 3 periode cukup menurut kami. Pak Jarkasi selama jadi anggota itu juga sudah mengikuti dan melaksanakan istilahnya apa ya, program-program kerja kami pada saat itu. Pada saat itu kebetulan saya juga pengurus, sehingga kami bisa melihat Pak Jarkasi ini potensi. Selain ya dedikasi terhadap Pradi itu ada diungkapkan dengan mengikuti long march dan sebagainya, itu kan sebuah dedikasi. Kemudian juga Pak Jarkasi turut serta dalam program pro bono
Ya, program Pobon ini bagian dari kegiatan PBH DPC Pradi Cirebon. Artinya Bung, kiprah Pak Jarkasi untuk Pradi konkret ya? Konkret, nyata. Ya. Jadi tidak hanya sekedar cerita atau dongeng. Ya, tidak. Nah, Tidak ujuk-ujuk lah. Tidak ujuk-ujuk. Kalau itu sih apa ya, nyambung lah. Sehingga kami yang saat itu di pengurus, wah ini sepertinya berpotensi untuk Pradi mendatang. Apalagi ke belakang lah, sudah tidak bisa diceritakan lagi. Itu mengasah dari belakang dengan catatan PBH Pradi Cirebon yang tadinya A kemudian turun jadi B. Itu kan sebuah ya harus dievaluasi. Ya. Makanya kami dengan saya kan udah tahu Pak Jarkasi ini orangnya garisan. Kalau maksudnya garisan itu dia konsekuen, tegas, ini tepat untuk merubah itu. Gitu ya. Dari setelah tadi OC kemudian kami melakukan komunikasi dengan ya advokat terdahulu ya, boleh orang lain mengatakan senior lah gitu kan, advokat terdahulu. Oh ya, welcome, oh ya silakan saja lakukan komunikasi dengan yang lain. Jadi kami juga melakukan komunikasi terlebih dahulu, tidak serta-merta Pak Jarkasi langsung, tidak, kami komunikasi lebih dulu terhadap senior, terhadap advokat yang terdahulu. Dan oh iya nggak apa-apa, terbuka kok Pak Jarkasi untuk nyoba nggak. Dari kemudian kami mengusung Pak Jarkasi setelah beberapa senior yang punya kapasitas lah, yang kiranya punya kapasitas untuk maju juga dianggap mau maju gitu kan, tidak dan tidak. Yang pada akhirnya ketika momentumnya sudah muncul nih 4, 2, kemudian seketika pada waktu pengambilan formulir di situ lo baru tahu ada senior, ada ini dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Dari situ kemudian kami melakukan kerja tim kami ya, ada beberapa teman kerja tim, kemudian mulai melakukan komunikasi dengan rekan-rekan. Nah Bung, bagaimana optimisme Bung ketika Bung mendorong Bung Jarkasi itu untuk maju? Ya, selain fakta tadi ada dedikasi yang sudah ada, ya kan. Kemudian syarat-syarat dan ketentuan yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu memenuhi, saya kira layak Pak Jarkasi. Ketentuan-ketentuan itu kan diantaranya adalah pernah jadi pengurus, pernah berdedikasi terhadap Pradi. Itu untuk siapa Tom? Siap. Kalau kemudian ada tadi aturan bahwa bakal calon atau kandidat itu harus pernah menjadi pengurus, saya agak sensitif. Bagaimana dengan kubu sebelah? Kubu sebelah untuk melakukan itu ya nanti kita kembalikan ke OC dan SC selaku tim, selaku panitia, bagaimana nanti menilainya. Tentu kami juga akan mengawasi dan mencermati hal itu. Asumsi Bung sendiri gimana? Kalau persoalan ke OC dan SC itu kan persoalan administratif. Ya. Tapi bahwa rumah sebelah ya itu kompetitor. Ya. Nah, menyikapi tadi yang seperti Bung sampaikan bahwa kandidat itu harus pernah jadi pengurus, maksud saya apakah kubu sebelah memenuhi standar itu atau memenuhi ketentuan itu? Ya. Sampai saat ini saya belum melihat. Tapi nanti kita serahkan ke OC. Akan menilai seperti apa. Kalau pada kenyataannya ternyata kubu sebelah itu belum pernah menjadi pengurus, atau kalaupun pernah menjadi pengurus ternyata tidak optimal, apa yang akan Bung lakukan? Dalam konteks apa tuh? Dalam konteks pemilihan, karena sudah ditentukan kubu sebelah itu sudah jadi bakal calon seperti Pak Jarkasi juga. Ya tentunya akan kami sikapi bahwa OC harus tegas kembalikan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku. Itu aja. Nah Bung, saya ingin konkret. Apa yang dilakukan tim Bung untuk kemenangan Pak Jarkasi? Ya, konkret. Konkret. Kami telah melakukan ya komunikasi dengan rekan-rekan yang lainnya. Yang menurut hemat kami ya, cukup militan lah dari tim kami untuk melakukan hal itu. Ya. Bung Jarkasi, satu pertanyaan dulu. Ada info yang berkembang
terutama katakanlah tim Pak Jarkasi tentang netralitas panitia. Nah, maksud saya menurut pandangan Bung Jarkasi, bagaimana dengan aspek tadi netralitas panitia sendiri? Ya, hal ini memang sudah kita sampaikan ke pihak terkait, yaitu pihak OC, SC maupun ketua DPC. Ya, itu mungkin internal kita nggak bisa kita publikasikan karena ini menyangkut internal internal antara kandidat atau bakal calon ketua DPC Pradi Cirebon dengan pihak penyelenggara Muscap. Nah, mungkin yang berkembang tadi itu informasi yang saya tangkap atau Bung ada yang dari mana itu informasinya? Itu saya kira informasi itu buat saya saja. Nah, cuma memang saya harus klarifikasikan itu karena persoalan netralitas panitia itu kan sangat urgent, betul. Nah, dan ini berkembang di timnya Pak Jarkasi. Maka kemudian saya harus klarifikasikan ke Pak Jarkasi. Ya, itu memang betul ada indikasi ke sana. Cuman itu biar nanti kita selesaikan antara bakal calon dengan pihak penyelenggara. Bung, kan di fakta integritas itu ada salah satu item yang menyebutkan calon kalah itu tidak boleh melakukan proses, katakanlah pengajuan atau proses istilahnya pelaporan lah, gitu kan. Nah, kalau misalnya menurut saya, kalau kemudian persoalan ini tidak dibuka ketika belum proses pemilihan, maka ruang untuk melakukan protes kan tertutup karena bunyi fakta integritas itu. Betul. Ini kompetisi kan masih baru mulai, belum berjalan. Walaupun ada indikasi-indikasi ke sana, itu masih kita coba selesaikan secara persuasif dulu. Internal bakal calon dengan pihak penyelenggara. Ya tadi jangan sampai nanti ketika musjab pihak kami ini istilahnya ada hal-hal yang tidak netral lah, untuk independensinya penyelenggara itu dianggap tidak ada, yang ada keberpihakan. Nah, itu yang mungkin dikhawatirkan, sehingga hari ini mungkin saat ini kita perlu istilahnya mengingatkan pihak penyelenggara atau OC maupun SC bahwa ada nih pengurus-pengurus yang kita anggap tidak netral. Bung, itu sudah disampaikan secara resmi ke panitia atau belum? Secara resmi? Ya, kita masih pendekatan secara personal. Pendekatan secara personal dalam artian apabila memang secara personal tidak disikapi, ya mungkin kita formalkan. Itu intinya. Ya. Bung, satu pertanyaan lagi yang menurut saya sangat sensitif. Karena ini juga saya tanyakan ke teman-teman panitia dan tentu kandidat yang lain, persoalan dana. Kan ada kesepakatan kalau biaya untuk musab itu diakomodir oleh bakal calon. Nah, maksud saya siap dengan itu, Bung. Begini, yang jelas ketika kita mendaftarkan untuk menjadi bakal calon, konsekuensi yang akan timbul itu pasti kita siap. Konsekuensi dalam artian baik itu secara mental maupun finansial, tapi hal itu harus dilakukan secara fair dan proporsional. Ya, Bung Eko, ini porsinya Bung Eko yang harus menjawab. Kubu sebelah mengklaim itu sampai di angka 75% untuk kemenangan kubu sebelah. Bagaimana menurut Bung? Ya, sah-sah saja. Itu versi mereka. Tapi yang jelas kami sudah
menyerahkan dukungan sebagaimana yang telah disampaikan ke penyelenggara. Saya kira Bung Dadang juga bisa konfirmasi berapa jumlah dukungan yang ada di situ. Konkret saja Bung di momen ini, kira-kira Bung sudah menulis atau sudah menghitung kira-kira persentasenya buat Bung Jarkasi ini berapa persen? Ya, kalau menurut kami dari tim ya harus menang. Persentasenya ya menang tuh ya bisa lebih dari itu 50%+1. Nah, jadi salah satu agendanya harus menang. Harus menang. Ya, Bung. Ini juga sangat sensitif. Bagaimana Bung menanggapi? Nanti juga Bung Jarkasi juga saya kira harus menambahkan. Bagaimana menurut Bung ketika misalnya saya asumsikan Bung Jarkasi itu jadi, saya asumsikan begitu. Nah kemudian ada fenomena di lapangan. Ya saya lebih fokus saja ke Sahroni Iva yang dia mengeluarkan statement. Saya tidak paham latar belakangnya apa dan saya tidak mau tahu itu, tapi dia mengeluarkan statement bahwa bertepatan dengan musjad nanti tanggal 23 Januari dia juga sekaligus akan mendeklarasikan DPC Peradi Majalengka. Nah maksud saya bagaimana komentar Bung Jarkasi termasuk juga nanti Bung Eko tentang, saya anggap Bung Jarkasi jadi saja, bagaimana menyikapi katakanlah statement dari Bung Sahroni Iva itu. Oke, kalau memang momen tanggal 23 Bung Sahroni Iva mendeklarasikan, yaitu hak dia sebagai anggota anggota Pradi, sepanjang memang syarat-syarat normatifnya terpenuhi, ya kita tidak bisa melarang untuk hal itu. Cuman alangkah baiknya apabila advokat yang tergabung di dalam organisasi Pradi yang khususnya di Majalengka itu masih tetap bergabung dengan DPC Pradi Cirebon, karena ini menyangkut kekuatan. Karena kalau misalkan manpowernya sedikit itu akan berpengaruh secara keorganisasian. Ketika ada kepentingan-kepentingan yang memang membutuhkan manpower, maka istilahnya kalau sudah pisah ya otomatis manpowernya kecil. Kalau dilihat dari konteks regulasi, apakah itu memungkinkan tidak Bung? Ya sepanjang memang Bung Sahroni Iva itu bisa memenuhi syarat-syarat untuk dibentuknya DPC Majalengka, yaitu manggal, itu haknya dia. Saya nggak akan mempersoalkan. Bung Eko, apakah Bung sudah melakukan pendekatan? Karena kalau kita bicara pada ranah atau dalam konteks politik gitu kan Sahroni Iva berkutat-rengannya itu kan potensi. Ya. Apakah sudah melakukan pendekatan paling tidak untuk merekrut gerbongnya Sahroni Iva? Pendekatan kami sudah lakukan, diantaranya komunikasi langsung dengan Pak Sahroni, gitu kan. Iya atau tidaknya kan Pak Sahroni mangga haknya, tapi komunikasi dulu kami. Bung, ini persoalan isu menarik juga, bahwa ada fenomena, lagi-lagi saya bicara fenomena, ada fenomena senior dan junior, ada fenomena tua dan muda gitu kan. Nah saya melihat gitu kan, nanti dikoreksi kalau memang itu tidak pas. Saya melihat gitu kan teman-teman Bung Jarkasi itu kebanyakan advokat milenial menurut saya gitu kan. Gimana itu kira-kira? Ya sah-sah saja kalau orang menilai begitu. Kalau misalnya mereka misalkan antara tua dan muda, ya faktanya seperti itu. Memang Pak Jarkasi adalah lahiran pertama Pradi. Bung, kira-kira menyikapi tadi fenomena tua muda senior dan junior? Ya mungkin kalau saya menyikapi itu sangat besar. Di kita ini
junior senior kita rangkul semua, bukan berarti di kubu kita ini adalah khusus untuk kaum milenial, tidak ada itu. Yang ada hari ini sampai hari ini semua kita rangkul, baik itu senior ataupun junior. Tapi untuk istilahnya memposisikan junior dan senior di kita nggak ada. Disparitas itu tidak ada. Tidak ada. Itu silakan mungkin pihak. Ya kita nggak tahu siapa yang menghembuskan itu. Bung, nanti silakan mau mengeluarkan nama atau tidak, itu saya kira kewenangan itu saya serahkan ke Bung Darkasi dan Bung Eko. Sebetulnya apakah Bung atau tim sukses itu melakukan pendekatan juga ke teman-teman advokat yang tadi saya lagi harus katakan advokat senior? Karena ada fenomena gitu kan dari informasi yang saya himpun itu para teman-teman advokat senior itu lebih dominan ke kubu sebelah. Nah, maksud saya apakah itu benar atau hanya katakan klaim mengklaim? Silakan Bung Darkasi. Ya kalau menurut saya itu hanya klaim mengklaim, karena faktanya kita juga banyak senior yang berkomunikasi baik dengan kita sampai hari ini. Jadi ya inilah senior itu mungkin saya juga akan istilahnya minta penjelasan yang dikatakan senior itu seperti apa, karena faktanya ya sampai hari ini kita dengan yang notabene ngaku atau bilangnya senior, ya kita komunikasinya bagus, baik fine aja. Mungkin karena memang ini perjalanannya kan masih panjang, sedangkan yang senior juga kan banyak. Mungkin yang tadi dianggap senior tidak ada komunikasi itu mungkin belum waktunya saja, ya kan, karena ini masih dalam proses perjalanan. Nah, suatu saat semua pun akan kita komunikasikan. Ya Bung, lagi-lagi harus saya minta komentar tegas dari Bung sebagai bakal calon. Bagaimana peluang atau optimisme Bung menghadapi nanti tanggal 23 Januari? Silakan Bung. Ya kalau optimis, oke. Kita harus optimis menghadapi kompetisi ini sebagai bakal calon. Ya dengan perhitungan ya kita juga istilahnya, walaupun saya anggap Pak Ugi juga dianggap pantas lah menjadi ketua DPC, itu secara pendapat secara pribadi saya. Tapi ketika saya bicara kapasitas saya bakal calon, karena di belakang saya ini banyak pendukung yang secara militansinya itu kuat ke saya, ya otomatis ketika bicara bakal calon ya saya harus menang gitu. Bung Eko, dalam sebuah kontestasi atau pertandingan gitu kan, tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Kadang-kadang orang siap menangnya tapi tidak siap kalahnya. Nah, bagaimana dengan Bung Eko sebagai ketua tim pemenangan Bung Darkasi? Siap menang, juga harus siap kalah. Sepanjang penyelenggara menjalankan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bukan berarti siap menang siap kalah, tapi ini yang dilanggar, ya jelas keberatan, bukan begitu. Jangan berlindung di balik siap menang siap kalah. Artinya sepanjang penyelenggara fair sesuai dengan anggaran dasar banget, ya kami akan taati itu siap menang siap kalah. Anggap ini sebagai momentum kampanye, Bung. Nanti juga ke Bung Darkasi saya minta statementnya. Anggap ini sebagai momentum kampanye Bung sebagai ketua tim pemenangan Bung Darkasi untuk merekrut teman-teman anggota Pradi yang tentu saja punya hak pilih nanti pada tanggal 23 Januari. Silakan. Ya, kepada seluruh rekan-rekan tentunya, rekan-rekan advokat sewilayah 3 minus Indramayu, ya. minus Indramayu.
tentunya pilihlah Bang Jack atau Pak Jarkasih selaku kandidat bakal calon ketua DPC Pradi Cirebon, karena yang bersangkutan selain punya dedikasi dan syarat-syarat tertentuan, juga secara keilmuan sudah mumpuni, sehingga layak Pak Jarkasih untuk menjadi ketua DPC Pradi Cirebon untuk masa mendatang. Ya, ada ungkapan Soekarno yang cukup tenar bagi masyarakat Indonesia, bahwa Soekarno bilang, siapkan 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Jack for Pradi Cirebon. Jack for Pradi Cirebon. Silakan Bung Jarkasih. Anggap ini sebagai kampanye, Bung. Silakan. Ya, saya berharap ketika saya menjadi atau terpilih menjadi ketua DPC Pradi Cirebon, saya akan mengoptimalkan semua potensi yang ada di organisasi akan kita gali. Karena itu saya harapkan semua anggota DPC Pradi Cirebon bisa membantu saya apabila saya terpilih untuk membangun DPC Pradi Cirebon lebih baik. Itu saja. Oke. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih, Bung. Demikian tadi, saudaraku, wawancara saya dengan Bung Eko sebagai ketua tim pemenangan Pak Jarkasih dan dengan bakal calon Bung Jarkasih. Mudah-mudahan bermanfaat, sukses buat Pradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.